Perkenalkan, nama saya Kinanti Vesya Putri dari Prodi Ilmu Perpustakaan 2019, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan salah satu situs jurnal internasional Springerlink yang saya akses melalui laman SSO Undip. Untuk masyarakat umum dapat mengakses situs Springerlink melalui mesin pencari misalnya Google. Namun terdapat beberapa perbedaan, diantaranya adalah jumlah literatur yang open access lebih banyak jika diakses melalui SSO dibandingkan dengan mengaksesnya melalui mesin pencari. Masyarakat juga dapat mengakses Springerlink melalui web Perpusnas dengan sebelumnya mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota Perpusnas. Nah, sebelum masuk pada kegiatan penelusuran informasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan identifikasi kebutuhan informasi dan pengembangan kata kunci. Yang pertama adalah menentukan keyword, kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili informasi. Di sini user dituntut untuk brainstorming untuk mencari kata kunci yang tepat sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna. Untuk menentukan kata kunci, user dapat menggunakan tajuk subjek. Tajuk subjek itu kata atau frasa yang mewakili informasi dengan pola tertentu yang sudah ditentukan. User juga dapat menggunakan thesaurus untuk mengembangkan kata kunci. Thesaurus itu semacam referensi daftar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna atau sinonim. Setelah menemukan kata kunci, langkah selanjutnya adalah melakukan strategi penelusuran. Strategi penelusuran dapat dikaitkan dengan formulasi kata kunci atau pemilihan kata kunci yang digunakan dan disusun untuk melakukan penelusuran informasi. Yang terakhir adalah sintaks, sekumpulan cara maupun ketentuan yang dilakukan untuk menelusur database. Sekumpulan cara ini dimaksudkan sebagai desain pencarian yang disediakan oleh situs pencarian database informasi yang tersedia. Sebelumnya, saya akan mengenalkan secara singkat apa itu situs Springerlink. Springerlink merupakan pangkalan data teks lengkap terpadu untuk jurnal, buku, protokol, referensi, dan seri buku yang diterbitkan oleh Springer. Springerlink menyediakan lebih dari 13 juta dokumen dalam berbagai bentuk seperti artikel, chapters, dan lain-lain. Bentuk dokumen yang disediakan oleh Springerlink ada journals, buku, series, protocols, reference work, and proceedings. Nah, di dalam sistem temu kembali informasi pasti terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang penelusuran informasi. Fasilitas-fasilitas tersebut berkaitan dengan desain penelusuran informasi yang disediakan oleh portal jurnal. Maka dari itu, di sini saya akan memaparkan fasilitas penunjang penelusuran informasi yang disediakan oleh portal jurnal Springerlink. Yang pertama adalah browse. Kegiatan browsing merupakan kegiatan mencari atau melihat satu persatu informasi mana yang cocok dengan kebutuhan pengguna. Biasanya user itu belum mengetahui query yang cocok dengan informasi yang dibutuhkannya. Kegiatan browsing pada Springerlink dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas di bawah search box, yaitu book A sampai Z, jurnal A sampai Z. Pengguna dapat melihat jenis buku dan jurnal dari judul urut abjad A sampai Z. Selain itu, browsing juga dapat dilakukan dengan fasilitas Browse by Discipline, terletak di sebelah kiri pada bagian home, di mana user dapat mencari kebutuhan informasi berdasarkan bidang keilmuan tertentu. Contohnya, misal kita melakukan browsing by disiplin ilmu, kita membutuhkan literatur di bidang ekonomi, maka kita dapat memilih disiplin ilmu ekonomi. Sistem kemudian akan menyediakan hasil penelusuran literatur yang memiliki disiplin ilmu ekonomi. Kemudian user tinggal mencari dan memilih literatur yang sesuai. Sistem browsing ini memiliki kelemahan dalam efisiensi penelusuran karena sejatinya user belum mengetahui kata kunci dan literatur apa yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dia harus mencari satu persatu dengan waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah basic search. Basic search merupakan salah satu tipe pencarian yang paling dasar di mana user dapat langsung memasukkan query atau kata kunci pada search box yang tersedia. Pada Springerlink, user dapat langsung menuliskan kata kunci pada search box. Misalnya saja kita akan mencari literatur tentang library science. Maka kita tinggal menuliskan kata kunci pada search box, tekan enter, dan nanti hasilnya akan keluar.
Nah, ini merupakan hasil penelusuran library science menggunakan basic search. Ketika menggunakan basic search, hasil penelusuran akan berjumlah sangat banyak. Bisa dilihat sekitar 635 ribuan results for library science. Kemudian ada fitur autocomplete. Autocomplete merupakan fitur yang dibuat portal jurnal untuk membantu memberikan suggestion atau rekomendasi terhadap query yang digunakan user. Autocomplete terjadi apabila sistem memberikan query suggestion ketika kita mengetikkan kata kunci pada search box. Ada beberapa alasan mengapa autocomplete itu dibuat. Yang pertama, mengetik itu butuh waktu, sehingga autocomplete dibuat untuk mengefisiensi waktu. Kemudian autocomplete digunakan user ketika user kesulitan dalam mengeja atau menulis query yang digunakan. Lalu autocomplete itu digunakan juga untuk mengeksplor query yang digunakan. Sayangnya, di Springerling tidak tersedia layanan autocomplete karena ketika kita menuliskan query pada search box, misal lib untuk library, sistem tidak memberikan query suggestion. Fitur yang selanjutnya adalah best first. Best first itu terjadi ketika sistem mengurutkan hasil penelusuran berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Penerapan best first pada Springerling, sistem menyajikan 20 temuan terbaik berdasarkan query yang dimasukkan. Nah, di Springerling ini menyediakan fasilitas yang memungkinkan user mengurutkan hasil pencarian berdasarkan relevansi, dokumen terbaru, dan dokumen terlama yang terletak di bagian atas. Fitur yang selanjutnya adalah Include Preview Only Content. Ini adalah fitur khusus yang disediakan oleh Springerling, dilambangkan dengan gembok berwarna kuning, terletak di bagian kiri atas. Tidak semua jurnal atau artikel di Springerling itu open access. Jurnal, artikel, atau buku di Springerling yang memiliki lambang gembok kuning hanya menampilkan previewnya saja. Preview ini biasanya dalam bentuk abstrak. Itu artinya dokumen tersebut close access. Jika ingin full access, maka user harus membeli terlebih dahulu. Nah, selain itu, fitur ini dapat digunakan juga untuk mempersempit hasil pencarian jika user hanya ingin mencari literatur yang open access dengan menghilangkan tanda centang biru pada kotak Include Preview Only Content di sebelah kiri atas. Sebelumnya jumlah literatur berjumlah 635 ribuan. Nah, ketika Include Preview Only Content-nya dinonaktifkan, maka hasil literaturnya akan menjadi lebih sedikit, sekitar 200 ribuan literatur. Selanjutnya ada Federated Search. Federated Search dimaksudkan pencarian informasi dapat dilakukan di semua database yang tersedia sekaligus. Atau dengan kata lain, fitur Federated Search memungkinkan pengguna mencari literatur di banyak database sekaligus atau multiple database hanya dengan menggunakan satu query. Nah, ini contohnya adalah pada portal Garuda. Sayangnya, di sistem Springerling tidak tersedia fasilitas Federated Search karena Springerling sendiri merupakan sebuah database yang satu kesatuan. Jadi ketika kita melakukan penelusuran melalui Springerling, sistem hanya akan memberikan hasil penelusuran yang diambil dari database Springerling itu sendiri. Selanjutnya ada Faceted Navigation. Faceted Navigation dimaksudkan mengerucutkan temuan agar hasil tidak terlalu banyak. Sistem Springerling menyediakan fasilitas Refine Your Search yang terletak di sebelah kiri untuk melimitasi hasil temuan. User dapat memilih akan merefine results berdasarkan tipe dokumen, disiplin ilmu, subdisiplin ilmu, maupun bahasa. Bisa juga berdasarkan tahun publikasi yang disediakan di bagian atas. Misalnya kita akan mencari literatur dengan query library science. Hasil awal penelusurannya sekitar 203.000 literatur. Nah, karena hasil penelusuran yang terlalu banyak,
dapat kita kerucutkan. Misalnya saja kita hanya ingin literatur dalam bentuk artikel. Maka klik artikel di kolom content type. Setelah itu, maka hasil pencarian akan lebih spesifik dan sedikit menjadi sekitar 181 ribuan literatur. Selanjutnya ada Advanced Search. Untuk menggunakan Advanced Search, kita pilih icon setting yang terletak di sebelah kanan search box. Pada Advanced Search, akan ada beberapa pilihan pencarian. Yang pertama ada with all of the words. Ketika query kita library science, maka hasilnya nanti yang tertulis pada search box akan menjadi hasil yang tertulis menjadi library and science dan hasilnya akan sangat banyak. Operator AND memberikan hasil yang sama seperti pencarian di basic search. Jika library science, pencarian yang benar-benar akan dilakukan adalah library and science. Yang selanjutnya adalah with the exact phrase. Ketika query kita library science, maka nanti hasilnya akan tertulis menjadi library science dengan tanda kutip. Penelusuran dengan beberapa istilah yang dimasukkan dalam tanda kutip hanya akan menampilkan hasil yang berisi kata-kata itu, baik di judul maupun isinya. Dapat dilihat bahwa judul ada library science, kemudian library science juga, ada library science juga, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada with at least one of the words. Ketika query kita library science, maka akan tertulis menjadi hasilnya menjadi library or science. Operator OR memungkinkan hasil dikembalikan meskipun hanya berisi salah satu kata yang dimasukkan. Misalnya library or science akan memberikan hasil yang mencakup salah satu istilah, library atau science. Hasil yang ditampilkan pun sangat banyak, yaitu sekitar 9 juta literatur. Karena mencakup library atau science, bukan library science. Selanjutnya ada without the words. Ketika query kita library science, maka hasil yang akan tertulis menjadi not buka kurung library and science. Hasil yang akan muncul tidak akan berhubungan dengan library science. Dapat dilihat bahwa hasil yang muncul sekitar 12 jutaan literatur. 12 juta literatur itu tidak ada yang berkaitan dengan library science. Kemudian ada where the title contains. Hampir sama seperti with all of the words, namun hasilnya lebih sedikit karena hanya berdasarkan query yang di judul saja. Jadi kata yang dicari itu hanya terdapat pada judul. Misalnya saja saya mencari dengan query library science. Hasilnya hanya muncul 13 results karena hanya ada 13 literatur yang di judulnya terdapat query library science. Jika dibandingkan dengan with all of the words, hasilnya akan jauh berbeda. Yang ini lebih sedikit.
Kemudian ada fitur where the author atau editor is. Jika kita mengetahui siapa penulis atau editornya, maka akan lebih mudah dalam mendapatkan hasil pencarian. Kita juga dapat mempersempit hasil pencarian dengan menentukan dari tahun awal yang dipilih sampai tahun akhir yang dipilih, misal 2010 sampai 2020. Yang terakhir ada include preview only content. Bila dicentang, semua literatur yang dapat diakses maupun yang tidak dapat diakses akan dimunculkan. Tetapi jika tidak dicentang, maka hasil hanya akan menampilkan yang open access. Sekarang coba formulasikan kata kunci pada advanced search. Saya memasukkan query library science pada with all the words dan library academic pada without the words. Tahunnya dari 2010 sampai 2020 dan menonaktifkan include preview only content. Jadi hanya yang open access saja. Yang saya cari hanya yang open access. Hasil yang muncul sekitar 100 ribuan literatur. Di sini saya mencari literatur library science yang di dalamnya tidak membicarakan tentang library akademik dengan tahun publikasi 2010 sampai 2020. Dalam Advanced Search di Springer Link sudah diatur dengan sistem boolean logic. Walaupun nama di search box berbeda, namun hasil yang ditampilkan itu sama. Penjelasan Advanced Search juga dapat dilihat pada search tips yang tersedia. Tidak semua user itu mengetahui boolean logic, maka Advanced Search membantu user dalam pencarian. Namun ada juga user yang tidak bisa menggunakan Advanced Search. Maka user itu dapat menggunakan basic search yang menerapkan sistem boolean logic secara manual. Pada search tip di Springer Link menyediakan panduan menggunakan boolean logic secara manual. Kemudian ada pagination. Pagination dimaksudkan bagaimana portal itu menampilkan layout atau tampilan informasi yang membantu user mengetahui isi informasi. Springer Link tidak menyediakan fitur pagination. Dalam Springer Link kita tidak bisa mengatur tampilan informasi, jadi tampilannya standar. Hanya menampilkan sedikit bagian dari abstrak artikel tersebut. Yang terakhir adalah fitur Actionable Research. Actionable Research merupakan salah satu fasilitas penunjang yang disediakan situs jurnal online yang memberikan kesempatan user ingin melakukan apa pada artikel hasil penemuan informasinya. Misalnya saja di-download, didengar, dikutip, disimpan, di-print, dan lain-lain. Dalam sistem Springer Link, sejauh ini saya hanya menemukan action download. Itu pun tidak semua bisa di-download. Nah, kebetulan pada contoh artikel ini dapat di-download artikelnya dalam bentuk PDF. User dapat mengeklik option download PDF yang tersedia di bagian kanan atas, maka artikel akan secara otomatis terdownload dan tersimpan di komputer kita. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang recall and precision. Jika membicarakan recall, maka akan sangat berkaitan dengan presisi. Presisi merupakan ketetapan informasi yang dimunculkan oleh sebuah sistem temu kembali informasi dari hasil penelusuran informasi yang dilakukan, yang nantinya akan memunculkan informasi yang presisi atau tepat sesuai query yang dimasukkan. Sedangkan recall adalah seluruh informasi yang dipanggil oleh sistem sesuai dengan query. Jika membandingkan antara basic search dan advanced search yang kemudian dikaitkan dengan recall dan presisi, maka akan terdapat perbedaan yang signifikan. Dapat dikatakan bahwa presisi itu mempengaruhi recall. Jika presisinya tinggi, maka hasil yang dikeluarkan sistem rendah. Begitupun sebaliknya, jika presisinya rendah, maka hasil yang dikeluarkan oleh sistem tinggi. Basic search itu recall-nya tinggi karena presisinya rendah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan penelusuran informasi menggunakan basic search, akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan informasi yang sesuai karena jumlah hasil temuannya berjumlah sangat banyak.
Sedangkan Advanced Search itu menekan recall karena query yang dimasukkan lebih spesifik atau presisinya tinggi, sehingga penelusuran akan lebih cepat jika dibandingkan dengan Basic Search. Karena hasil penelusurannya berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan Basic Search. Setelah memaparkan macam-macam fasilitas penunjang yang ada di portal jurnal Springer Link, dapat disimpulkan bahwa portal jurnal Springer Link itu belum cukup membantu atau mendukung sebagai referensi bagi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Memang terdapat literatur-literatur tentang ilmu perpustakaan dan informasi, namun tidak sebanyak dan selengkap situs portal jurnal lainnya. Di situs jurnal Springer Link sendiri lebih banyak memiliki literatur sains murni seperti kesehatan, matematika, dan lain-lain. Sekian pemaparan dan eksplorasi situs database e-jurnal Springer Link. Mohon maaf bila ada salah, dan terima kasih sudah menonton.